Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari yang penuh barokah ini, Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam sebuah acara, sebuah agenda yang sangat bermanfaat tentunya untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan mudah-mudahan ini tertulis di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala sebagai dalam rangka li'ila kalimatillah, dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah gemar dalam mensyiarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk agama kita, insya Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, Khatimul Anbiya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan kelak syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kharaja talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia dalam kondisi fisabilillah sampai dia kembali. Dan mudah-mudahan kita dalam kondisi di jalan Allah Subhanahu wa taala pagi ini, karena dalam rangka untuk thalabul ilmi, yakni kitab pembahasan Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah pemateri kita sudah berada di tengah-tengah kita. Kita buka dulu sama-sama dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan pembacaan suratul Fatihah mudah-mudahan menambah barokah. Baik, kita sapa dulu beliau, yakni Kiai Haji Agus Yunif Anwaruddin selaku Ketua Pengurus Daerah IKADI Sidoarjo, yang mana beliau yang mengasuh langsung kajian pada pagi hari ini kitab Riyadhus Shalihin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, sempat sakit kemarin, tapi sudah mulai mendingan hari ini. Alhamdulillah, lagi musimnya Ustaz, banyak yang sakit juga. Dan mudah-mudahan juga jamaah IKADI ya, yang tidak bisa kami sapa satu persatu dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit segera disembuhkan, yang banyak masalah semoga mudah-mudahan Allah selesaikan masalahnya, karena tidak ada yang sulit bersama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bertawassul ya, berwasilah dengan thalabul ilmi, Allah mudahkan ya masalah-masalah kita yang kita miliki, dan apapun yang kita niatkan dalam rangka kebaikan segera Allah kabulkan insyaallah. Baik, langsung saja pada pagi hari ini tidak memperpanjang kalian, kita berikan langsung waktu dan kesempatan bagi pemateri kita, yakni Kiai Haji Agus Yunif Anwaruddin. Fa'alai tafadhol masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kepada yang kami muliakan dan kami hormati segenap jamaah kajian berkah pagi IKADI Sidoarjo, kitab Riyadhus Shalihin, dimanapun berada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang terhormat Ustaz Tony Firdiansa Al-Hafidz selaku host, dan juga pada tim yang lain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam acara rutin kita ini setiap pagi 6:30 sampai 6:30 dengan berbagai materi yang berbeda. Mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan ini tadi seperti disampaikan sebagai wasilah ya, untuk dimudahkannya kehidupan kita ya. Dimudahkanlah segala urusan kita oleh Allah taala, dan juga mudah-mudahan ini menjadikan kita semua nanti menjadi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan umat yang senantiasa ittiba kepada apa yang beliau perintahkan. Ya, salah satunya adalah thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita pada hadis yang ke-14 Ar-Rabi Ashar ya. Hadis Riyadhus Shalihin, bab yang sama dengan kemarin ya.
yaitu bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ini merupakan pertemuan yang keempat dalam bab ini, dan kita menginjak pada hadis yang ke-14, Ar-Rabi'ah Asyar. Masalah hadir rahimakumullah, sebelumnya kita sudah sampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang begitu banyak jalan-jalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala dan juga mendapatkan kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Termasuk bagaimana kita sangat dianjurkan untuk wudhu secara sempurna, hadir dalam sholat-sholat berjamaah di masjid, ya, dan juga banyak sekali termasuk memberikan sodako meskipun hanya dengan kaki kambing yang cuma sepotong, ya. Saudaraku sekalian, yang intinya bahwasanya pintu sangat terbuka bagi kita semuanya untuk melakukan kebaikan. Baiklah, untuk hadis yang selanjutnya ini diriwayatkan tetap dari Abu Hurairah, anhu dari Abu Hurairah, ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, as-salawatul khamsu, salat yang 5. Jadi kita mengenal dalam agama kita yang kita cintai ini, salat itu jumlahnya 5. As-salawatul khams. Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, dan Asar. Itu disebut as-salawatul khams. Beberapa salat yang 5. Wal jum'atu ilal jum'ati, dan setiap Jumat ke Jumat yang lain, ya. Salat Jumat ke Jumat yang lain. Wa ramadhanu ila ramadhan, dan Ramadan ke Ramadan yang lain. Jadi sholat yang 5, wal jum'atu ilal jum'ati, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun ma bainahunna, keduanya itu bisa menjadi penghapus, ya. Ma bainahunna, dosa antara keduanya, idza jatuni bal kabair, ketika dijauhi dosa-dosa besar. Rawahu Muslim. Jadi yang dihapus ini adalah dosa-dosa kecil. Kalau di makna ini berarti kita diberi Allah kesempatan dan nikmat yang luar biasa, rahmat yang luar biasa, yaitu kita diberi Allah satu, ya, kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kecil kita. Apa itu? Yang dosa dilakukan istilahnya antar waktu, ya, jam-jaman dalam satu hari itu dengan sholat, ya. As-salawatul khams. Maka kemudian dosa akibat mata yang berzina, dosa akibat mulut yang melakukan kebohongan dan yang lain, ya, itu menjadi terhapus ketika kita menjalankan as-salawatul khams. Wal jum'atu ila jum'ah, ini juga Allah berikan kesempatan kepada kita, ya, untuk, ya, setiap Jumat itu sebagai penghapus dosa, ya. Jumat ke Jumat yang lain itu penghapus dosa. Makanya seorang yang beriman, khususnya para laki-laki, itu kemudian ketika Jumat itu menjadi sangat istimewa, ya. Dipersiapkan sebaik mungkin, ya, setiap hari Jumat itu hadir di masjid untuk menghadiri salat Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, ini penghapus dosa tahunan. Ramadan ke Ramadan yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna. Mukaffirah itu adalah maknanya adalah bisa menebus, ya, menghapus semua dosa-dosa ma bainahunna, di antara keduanya. Tapi punya syarat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa itu bisa dihapus idza jatuni batil kabair, yaitu ketika dijauhi dosa-dosa besar, ya. Jadi kalau dosa-dosa besar itu tidak bisa otomatis hilang, tetapi dosa-dosa besar itu hilangnya dengan kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Caranya bertobat berarti mensyaratkan, kata Imam Nawawi, 3 hal kalau pada Allah Ta'ala, ya, yaitu berhenti seketika, ya, atas apa yang dia lakukan, menyesali yang kedua, kemudian berazam, bertekad tidak mengulang kembali. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Khamisa Asyara, hadis yang ke-15. Anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis yang ke-15. Ala adullukum, sudikah kiranya aku tunjukkan kepada kalian, ala adullukum,
Maukah kiranya aku tunjukkan kepada kalian? Ini Rasulullah kalau mengatakan kepada umatnya, kepada sahabatnya itu bahasanya luar biasa. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam berbagai riwayat itu begitu perilakunya begitu luar biasa. Makanya beliau sampaikan bahwa beliau innama bu'istu litamima makarimal akhlak. Beliau diutus untuk sebagai penyempurna atau akhlak, menyempurnakan akhlak atau budi pekerti. Jadi dalam hal ini dalam bersikap pun terhadap orang yang zaman dahulu itu sempat ada ya pertikaian masalah tanah gitu antara seorang Yahudi ya dengan orang munafik. Kalau orang Yahudi itu mereka minta keadilannya kepada Rasulullah. Mereka masih menganggap Rasulullah sebagai istilahnya wali, sebagai pemimpin ya, meskipun mereka tidak masuk Islam. Tapi anehnya ketika kemudian berhadapan orang munafik ini malah minta pengadilan atau hukum kepada orang yang baru Islam atau pemercaya Tauhid. Itu pernah terjadi. Dan kemudian akhirnya setelah dilakukan perundingan begitu, akhirnya keduanya sama-sama minta semacam penghakiman kepada Rasulullah SAW, yaitu perselesaian antara seorang Yahudi dengan munafik. Ini adalah penjelas daripada surat tafsir surat An-Nisa ya. Salah satu surat An-Nisa kalau nggak salah ayat 66. Terus kemudian saudara sekalian rahimakumullah, ketika kemudian diputuskan dan keputusannya itu memenangkan si Yahudi, apa yang dilakukan oleh orang munafik? Orang munafik ini nggak terima. Ya. Kok Rasulullah ini nggak belani orangnya sendiri. Mereka kan orang munafik kan Muslim ya, tapi mereka luar biasa punya sifat-sifat munafik. Kok nggak belani sesama kaumnya ya? Kok malah belani Yahudi? Dikira karena minta bertahkim kepada Rasulullah ya, maka kemudian dikira akan memenangkan, otomatis memenangkan ke orang-orang Muslim yang notabene munafik ini seseorang. Akhirnya orang munafik nggak terima, mintalah dia pendapat atau hukum kepada Abu Bakar. Abu Bakar kita tahu semua bagaimana Abu Bakar bersikap. Abu Bakar itu adalah orang yang kemudian paling percaya kepada Rasulullah SAW, maka kemudian beliau disebut sebagai As-Siddiq. Ya. Saat beliau waktu tidak di tempat ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, beliau konon waktu itu di luar maksudnya di luar kota, di Yaman dalam satu riwayat. Itu beliau mengatakan juga kepada orang munafik, kalau memang yang diputuskan Rasulullah SAW seperti itu, maka saya akan ittiba, saya akan ikut. Terus kemudian masih belum terima ini orang munafik. Ya. Apa yang kemudian dilakukan? Ya. Si munafik ini minta tahkim kepada Umar bin Khattab. Pernah kejadian. Akhirnya ketika dijelentrekan, saya sudah minta hukum kepada Rasul seperti ini jawabannya. Bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar juga sama mendukung jawaban Rasulullah. Terus kalau sudah Rasul dan Abu Bakar berkata seperti itu, Anda mencari hukum yang lain. Umar marah. Akhirnya kemudian beliau mengambil Umar ini, makanya dikatakan sebagai Al-Faruq ini dalam riwayat ini kemudian muncul dan Allah memberikan kabar gembira bahwa Umar adalah Al-Faruq. Al-Faruq itu pemisah bainal haq wal batil. Apa yang dilakukan? Itu tidak pandang lama, tidak menunggu lama. Langsung ditebas lehernya. Nauzubillah. Jadi kemudian ketika mendengar begitu, Rasulullah kaget ya. Rasulullah kaget loh, kok bisa sampai dibunuh sih orang ini. Kemudian keluarlah sebuah basyiro ya, kabar gembira yang disampaikan oleh Jibril bahwa Umar itu melakukan sesuatu yang merupakan pembeda antara hak dan batil. Ya. Mungkin di mata Umar, di hadapan Umar orang ini nggak bisa diperbaiki. Oh sudah dikasih hukum sama Rasul begitu masih ngeyel, dikasih hukum juga sama Abu Bakar juga hal yang sama masih seperti itu, maksudnya minta hukum kepada yang lain. Jadi suatu kajian yang sangat menarik ya, yang pernah saya dapatkan tentang bagaimana penyebutan Umar menjadi Al-Faruq itu adalah sesuatu yang dari Allah ya, penyebutan khusus Umar bin Khattab. Ya. Dan ini luar biasa orang setegas beliau. Padahal Rasulullah SAW seperti sifat beliau ini, ya, coba ketika beliau sampaikan sesuatu kepada para sahabat, beliau ala adullukum ala ma yamhullahu bi al khataya. Sudikah kiranya aku tunjukkan kepada kalian ala ma yamhullah, atas sesuatu yang kemudian Allah akan bisa menghapuskan dengannya al khataya, beberapa kesalahan. Nah, begitu. Ala adullukum, sudikah kiranya aku tunjukkan kepada kalian ala ma yamhullahu bil khataya, sesuatu yang kemudian
dengannya Allah bisa menghapuskan segala beberapa kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u bid-darajat, dan dengannya ketika kamu lakukan, yarfa'u akan diangkat dengannya ad-darajat, beberapa derajat. Qaulu, kemudian para sahabat berkata, bala ya Rasulullah. Bala itu ya, ya Rasulullah. Remen turun ya. Ya Rasulullah, kami mau diberitahu ya. Qaulu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami mau diberitahu ya. Apa yang disampaikan kalau beliau bersabda, isbaghul wudu. Isbaghul wudu ya. Sempurnakanlah wudhu kalian alal makarih ya. Pada waktu-waktu yang kalian tidak suka, kalian tidak karena waktunya dingin, sesuatu yang kalian tidak menyukainya, waktu al makarih, terpaksa bisa. Waktu yang kalian itu ketika wudhu dengan sempurna di waktu itu terpaksa. Ya kenapa? Ya karena dinginnya. Kemudian wakasratul khata ilal masajid. Wakasratul khata, dan perbanyaklah langkah, perbanyaklah jangka, perbanyaklah berjalan ilal masajid, ke masjid-masjid. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga kata beliau, wantidorus solati ba'das solati. Wantidoru, dan tungguhlah oleh kalian as-sholat ba'das sholat. Sholat setelah sholat. Mau maghrib, ya, habis maghrib ditunggu. Habis maghrib ngaji, nunggu isya. Itu intidor as-sholat ba'das sholat. Ya. Wadzalikumur ribat. Yang demikianlah bagi kalian ini termasuk ar-ribat. Ribat atau berjaga-jaga ya seperti ini. Ya. Apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah ketika kita disuruh oleh Rasulullah melakukan sesuatu yang kemudian dengan melakukan itu maka Allah akan hapus dosa dan kesalahan kita, dan kemudian Allah angkat derajat kita, isbagul wudu alal maka. Jadi menyempurnakan wudu kita di saat-saat yang terpaksa karena dinginnya ya. Dalam penjelasan hadis ini kemudian waktu yang makar itu apa? Subuh ya. Sama asar. Kalau di Madinah itu asar itu dingin banget ya. Sama sholat subuh. Waktu subuh itu dingin. Jadi kalau kita menyempurnakan wudhu waktu itu ya, maka kemudian itu insya Allah akan menjadikan penyebab dihapuskannya dosa-dosa kita, diangkat derajat kita. Ya. Kemudian memperbanyak hasratul khata, berarti apa? Memperbanyak datang ke masjid, berarti apa? Ya bisa saja memperbanyak kita selain menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, juga mungkin bisa melakukan aktivitas yang lain, tholabul ilmi di masjid, ya. Itu juga kasratul khata ilal masjid. Termasuk juga menghadiri kegiatan-kegiatan pengajian yang lain, ya. Atau mungkin kerja bakti di masjid, atau mungkin punya aktivitas apa yang secara rutin dilakukan di masjid, ya. Itu termasuk kasratul khata alal masjid. Karena masjid-masjid itu nanti di hari kiamat itu akan menjadi saksi. Masjid-masjid itu akan menjadi tempat yang bisa dinaiki seperti kendaraan bagi para anggota jamaahnya. Ya. Jadi masjid kita itu yang biasa kita datangi itu akan mengenali siapa yang akan bisa menaikinya nanti. Masjid-masjid itu nanti di akhirat, ya. Khususnya di surganya Allah itu akan berlayar-layar, ya, melayang-layang di udara. Semua orang menyaksikan itu siapa itu jamaah dari masjid dan masjid seperti itu. Oleh karena itu maka kemudian masjid ini menjadi tempat yang kita senantiasa rindu, ya, kerasan di masjid. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang kerasan di masjid, ya. Jadi idza ra'al rajulun, ya. Ketika kamu melihat seorang laki-laki mulazimal masjid, ya, dia itu terbiasa mulazimal masjid, itu senang di masjid, kerasan di masjid. Fasyhadu bi anna muslim. Maka saksikanlah orang ini adalah orang yang baik, orang yang mukmin, fasyhadu bi anna mukmin. Ya. Jadi dalam satu hadis di dalam bab fadilah masjid, bab hadis di dalam kitab Lubabul Hadis sebutkan sana.
ketika mau saksikan seorang yang mulazim al-masjid ke masjid itu kerasan. Syukur-syukur kemudian ada yang diamanahi, bahkan sebagai marbot sekalipun ya itu luar biasa itu. Ya. Kemudian intidor sholat ba'da sholat ini menunggu sholat setelah selesainya sholat. Ya. Mungkin kalau di beberapa agenda-agenda teman-teman yang sudah pernah ya, haji atau umroh itu kebiasaan seperti ini akan sering dilakukan ya. Karena aktivitasnya memang free tidak kerja ya. Jadi habis zuhur nunggu sampai asar, melakukan iktikaf ya. Kemudian baca Quran, baca ini melakukan sholat-sholat yang lain itu sering dilakukan. Insya Allah kalau istiqomah kita lakukan itu, maka kemudian Rasul sampaikan itulah yang dinamakan ar-ribat. Ribat itu berjaga-jaga, roh Muslim ya. Ribat itulah yang akhirnya menjadikan seseorang itu dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Ya, 3 hal ini mudah-mudahan kalau panjenengan ini punya kesempatan ya, semangat ya untuk apa? Wudhu yang sempurna meskipun waktu-waktu yang dingin. Orang waktu dingin tuh kadang-kadang wudhunya asal begitu ya, tidak sempurna. Ketika dingin itulah ya, kemudian kita melakukan wudhu dengan sempurna. Waktu subuh ya. Waktu termasuk waktu qiyamul lail, namanya isbagul wudhu al-makari, menyempurnakan wudhu di saat yang tidak disukai atau saat terpaksa ya, waktu-waktu dinginnya sangat itu adalah yang sesuatu yang bisa menghapuskan dosa. Selanjutnya kita bisa lihat pada hadis yang as-sadis asyar ya, hadis yang ke-16. An Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Abu Musa al-Asy'ari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man utawi sapane wong kang salat sapa man al-bardaini ing dalem waktu adem kang loro. Nah, gitu kalau bahasa orang Jawa ngartikan begitu. Dan pondok-pondok dakhala moko bakal mlebu sapa man al jannata ing swarga. Man shallal bardaini dakhala al jannah. Sapa wonge sembayang, barang siapa yang salat di waktu dingin 2 ya. Ikhlas lillah. Disebutkan di bawahnya muttafaqun al arbada ini as-subhu wal asr ya. Subuh dan asar. Itu salat yang dingin ya. Ini di Madinah itu kalau asar itu memang dingin. Kalau isya justru enggak. Ya, memang beda ya, beda. Tapi yang para ulama itu rata-rata mengartikan al-bardaini subuh wal asr. Barang siapa yang sholat bardaini, ya namanya sholat bardaini ya istiqomah sampai menjelang ajalnya. Di sini sebutkan juga dengan sholat yang lillah ya. Maka insya Allah akan dimudahkan Allah masuk ke dalam surga. Terutama sholat subuh ya. Terus kalau rahimakumullah, di banyak masjid ini kalau sholat subuh ini ya menjadi tantangan tersendiri para orang tua. Ya. Kadang-kadang orang tua mau bangunkan anaknya itu dalam pikirannya kasihan, sakno, cik cilik. Alasan pertama gitu, kalau coba masih kecil, masih TK gitu, cik cilik. Padahal kita disuruh oleh Rasulullah 7 tahun disuruh sholat, 10 tahun nggak sholat dipukul. Ya, jadi ngomong anak SD masih kecil, dong SMP katanya sudah agak nakal, gak mau anu. Itu kapan kita mulai gitu ya? Oleh karena itu kewajiban dari kita sekalian Allah sebagai orang tua, khususnya para ayah ya, hadirkanlah anak-anak kita di masjid bil khusus sholat subuh ya. Meskipun dia tidur dibangunkan, kalau perlu digendong, kalau perlu bagaimana caranya dia bisa bangun ya. Kalau perlu ditunggoi sampai bangun, dibangunkan dengan meskipun masih kecil, memang dilatih ya. Syukur-syukur kalau dia bisa terbiasa nanti, dimotivasi, dikasih hadiah. Masjid-masjid kita, saya lihat banyak sekali kita dapatkan itu yang datang juga orang sepuh-sepuh. Gitu. Makanya kemudian ketika kebangkitan umat itu ditandai dengan sholat subuh. Ya. Ketika masjid itu jamaahnya subuh itu seperti sholat Jumat, itu berarti umat ini benar-benar sudah bangkit. Umat itu benar-benar sudah sadar betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Ya. Subuh itu adalah sholat yang disaksikan oleh malaikat. Ya. Jadi subuh adalah sholat yang
kemudian dijamin oleh Allah Ta'ala, man sholat subhi ma'al jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan dalam perlindungan Allah pada hari itu. Ya, namanya dhimmatillah. Maka perlindungan itu dimaknai sebagai Allah akan cukupkan rezekinya pada hari itu. Allah akan berikan dia keamanan pada hari itu. Jadi awal dari kesuksesan seorang muslim dan mukmin itu adalah di waktu subuhnya. Kalau subuhnya sampai kerinan itu pasti akan berbeda dengan subuhnya yang tidak kerinan. Sebelum subuh dia siapkan bangun, ya qiyamul lail, barang 2 rakaat minimal 8 rakaat, monggo sama witirnya 11 rakaat misalnya gitu. Maka itu akan berbeda dengan orang yang kemudian subuhnya terlambat, kemudian subuhnya tidak berjamaah, itu pasti akan berbeda. Makanya saudaraku sekalian, ayo ya. Bagaimana kita ingin bangkit, umat ini ingin bangkit, ayo keluarga kita ya. Ini kita usahakan ya, subuh itu sudah bisa ikut sholat. Ya. Minimal berjamaah di masjid untuk yang laki-laki. Kalau ibu mau ke masjid, monggo, baik-baik saja, tidak masalah. Jadi ini salah satu daripada tugas para ayah ya, untuk bagaimana mendidik anaknya itu sadar. Ya. Karena ini mereka masih bersama kita. Nanti kalau sudah SMA mungkin ya di luar. Kalau mondok alhamdulillah ya, pasti akan dibangunkan oleh ustadznya ya. Tetapi kalau sudah kuliah, siapa yang bisa ngawasi? Kuliah terus kemudian pulangnya ke kos-kosan misalnya. Kita jauh, kita dekat setiap hari nunggu, iya aja nggak bangun misalnya. Alhamdulillah misalnya. Maka saudara sekalian, ini harus kita menjadi salah satu semangat kita bersama ya dalam keluarga ini dicanangkan kalau subuh kalau bisa jamaah. Ayahnya malas ya ibunya membangunkan begitu. Jadi sholat subuh itu adalah sholat yang begitu banyak hikmah dan faedahnya. Sholat subuh itu begitu banyak hikmah dan faedahnya. Jadi kebangkitan, bahkan ini menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan seorang mukmin pada hari itu. Selanjutnya As-Sabi Asyar, hadis yang ke-17. Anhu, jadi Anhu ini dari Abu Musa al-Asy'ari. Qala berkata Abu Musa al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza maridul abdu, idza marido tatkalane maridul sapa al abdu seorang hamba. Apabila seorang hamba itu sakit, au safaro atau dia dalam kondisi perjalanan safar, kutiba lahu mislu maka ya'malu muqiman. Kutiba maka dicatat ya, lahu bagi yang bersangkutan dicatat bagaimana? Mislu maka ya'mal muqiman sahihan, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang mukim yang tidak bepergian, sahihan dan seorang yang sehat. Ya. Makanya saudaraku sekalian Allah, orang itu ketika punya istiqomah, misalnya panjenengan semua ini ya aktif nih ngaji, ya ngaji habis subuh ini nggak pernah nggak ngaji terus, siapapun yang ngajari ngaji ya di IKD ini misalnya. Kok tiba-tiba hari itu sibuk, ya sibuk melakukan perjalanan, ya safar. Loh, ketika safar itu karena kesibukan safar itu, maka kemudian kita tetap dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang lagi ngaji. Kenapa? Karena kita punya istiqomah itu. Ya. Atau pas tidak bisa ngajinya itu karena sakit. Alhamdulillah sekarang ngaji tidak datang misalnya. Ini pakai Zoom ya. Sakit pun bisa disetel sebelahnya misalnya begitu. Kok dilala waktu itu tidak memungkinkan karena memang sakitnya sudah cukup ya, cukup parah misalnya ya. Alhamdulillah misalnya. Maka kemudian waktu habis subuh itu karena kebiasaan ikut ngaji di IKD itu dicatat oleh Allah Ta'ala ya. Karena uzurnya itu dia seperti pahalanya ya. Jadi kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Dicatat oleh Allah bagi dia pahala sebagaimana dilakukan oleh orang yang mukim tidak lagi bepergian yang sehat. Rawahul Bukhari. Ini makanya salah satu daripada kelebihan daripada orang yang punya keistiqomahan ya. Istiqomah dalam hal apapun ya. Jadi seperti istiqomah kalau panjenengan menjalankan qiyamul lail gitu ya.
sudah bersiap-siap sebelum tidur, berniat untuk qiyamul lail, tapi kemudian Allah takdirkan tidak bisa qiyamul lail karena satu dan lain hal. Maka kemudian insya Allah itu termasuk dicatat sebagai orang yang qiyamul lail karena adanya uzurnya karena sakit misalnya begitu. Ya. Sama dengan beberapa riwayat yang lain itu karena dia kelupaan, sudah berniat ya nanti mau qiyamul lail, tapi kemudian bukan kelupaan ketiduran. Tapi sudah ada niat ya. Dan dia memang menjaga benar niat itu. Dilalu takdirkan Allah ketiduran, insya Allah dia sudah mendapatkan pahala daripada niat yang sudah dia tuliskan. As-samina asyara. Hadis yang ke-18. An Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Anhu qala, Jabir radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin, setiap kebaikan, shadaqatun, adalah sedekah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, warahu Muslim, dan diriwayatkan oleh Muslim, min riwayatin Hudzaifah, dari riwayat jalur Hudzaifah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Jadi hadis ini cukup pendek ya. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Ya. Kita kemarin sudah banyak sekali belajar bagaimana Rasul memberikan contoh kepada kita ya. Termasuk cabang-cabang keimanan begitu banyak ya, membersihkan kotoran dari tengah jalan itu juga termasuk sedekah. Kita setiap hari ya membaca tasbih, membaca tahlil, membaca takbir ya, itu sedekah. Kita ya tersenyum, berbuat baik kepada sesama, itu sedekah. Jadi jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan sedekah itu banyak sekali ya. Oleh karena itu mari kita menjadi pribadi-pribadi yang suka ya menebar kebaikan dimanapun dan kapanpun ya. Dengan demikian insya Allah apa yang kita lakukan itu merupakan sedekah. Kalau sudah dinamakan sedekah itu tadfaul bala. Jadi orang yang suka melakukan kebaikan, ya, insya Allah dia akan dihindarkan dari bala dan musibah. Makanya kemudian saudara sekalian Allah, ketika ada orang yang sukanya marah-marah terus begitu, itu kadang kembalinya kepada dirinya, kadang juga kepada anaknya. Itu dalam kehidupan tuh bisa kita lihat bagaimana kemudian ngapunten ini. Ya. Kita tidak lagi menuduh seseorang atau siapapun, tetapi kita melakukan evaluasi apakah pernah terjadi di lingkungan kita. Orang laki-laki galaknya bukan main, kepada siapa saja galak. Dia punya anak perempuan 1, 2, 3 gitu. Galaknya ayah ini yang kemudian kadang orang ketika kemudian mau menikahi anaknya itu kadang bertanya, berpikir, tanya kanan kiri, tetangga kanan kiri, sahabat kanan kiri, kemudian dikatakan, "Saman jangan ke situ, tanya begitu. Saman jangan, bapaknya galak banget begitu. Kepada siapa saja galak banget, daripada zaman nanti bisa makan hati kan begitu." Itu memang terjadi ya. Jadi dalam Islam itu tidaklah demikian, saudara sekalian. Islam itu ya adalah menghadirkan sifat yang ikhlas, yang ramah ya. Islam itu menampilkan sosok yang suka menolong ya. Dalam berbicara pun juga layin ya. Berbicara yang benar-benar tidak gampang naik pitam begitu. Dan itu memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Beliau memang hadir di tengah-tengah kita untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti. Meskipun beliau dibully, bahkan sampai sekarang pun ya. Itu kemarin terakhir ada 2 politisi India itu membuli Rasulullah SAW, mengatakan yang begini dan begitu. Padahal mereka tidak tahu betul bagaimana Rasulullah SAW begitu mulia akhlak beliau. Ya. Begitu dicintai. Banyak orang yang kemudian masuk Islamnya itu bukan karena dengan omongan-omongan beliau, tapi karena akhlak beliau. Banyak sekali yang dilakukan oleh beliau menjadikan orang tertarik. Ya. Jadi itulah yang kemudian menjadi salah satu ya bullying ya, terhadap kehidupan beliau. Yang mereka tidak paham ya, bahwa apa yang beliau lakukan adalah perintah dari Allah Ta'ala. Ya. Bagaimana ketika beliau hikmahnya ya, melakukan pernikahan dengan Aisyah itu menjadi bullying di kalangan orang-orang India
garis keras ya, yang tidak menyukai Islam. Dan kita tidak Zoom-nya kok bisa mati? Assalamualaikum. Iya, Zoom-nya mau mati, Ustaz. Ada Iya, kendala, Pak? Ustaz, ini ada kendala dari pihak Zoom, Ustaz, sedang kita komplain. Nanti begitu mati kepada jamaah sekalian bisa gabung kembali ya, bisa diketikkan kembali. Ini barusan anak ketik juga di chat grup nih, Ustaz. Ada kendala dari mudah-mudahan. Ya, ini baru kali ini. Yang mudah-mudahan dimudahkan Allah. Ya, lanjut aja. Baik, lanjut, Ustaz. Kita lanjutkan. Jadi saudara-saudara, betapa Islam yang dihadirkan oleh Rasulullah itu memberikan contoh ya. Bagaimana Islam itu harus menjadi pribadi yang ramah, suka menolong, pribadi yang luar biasa. Jadi meskipun beliau dibully, ketika beliau secara pribadi dibully, beliau jarang, bahkan tidak pernah marah. Tetapi ketika kehormatan agama yang dicintai, agama yang memang dari Allah ini dibully, maka beliau luar biasa tegas dan kerasnya, insya Allah begitu. Selanjutnya kita lanjutkan. Jadi bagaimana ketika kebaikan apa saja itu ternyata bisa menjadi sedekah. Ya. Makanya saudaraku sekalian, hadirlah kita dimanapun kapanpun ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Setiap manusia yang terbaik adalah yang memberikan manfaat kepada yang lain. Hadirlah sebagai pribadi yang memberikan manfaat ya. Dimanapun dan kapanpun. Karena itu kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri.